Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kajian kita pada hari ini adalah agar istiqamah pasca Ramadan. Ramadan 1443 Hijriah telah berlalu meninggalkan kita. Tetapi ketahuilah, Ramadan dengan gamblang dan jelas telah menyampaikan pesan kepada kita. Tujuan kehadirannya di bumi adalah untuk mengantarkan manusia meraih sesuatu yang paling the best di sisi Allah, yaitu takwa. Ramadan datang untuk mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah untuk menjalankan dan memenuhi wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara wasiat-wasiat Allah adalah wasiat agar kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat surat 4 An-Nisa ayat 131. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah kami beri kitab sebelum kalian dan juga kalian, yaitu Muhammad dan umatnya. Apa yang Allah wasiatkan? Anittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Agar kita bisa meraih takwa, maka Allah jadikan tariqah, jalan untuk meraihnya, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh ketakwaan tidak dapat diraih kecuali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat surat 2 Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb yang menciptakan kalian dan Rabb yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian bertakwa. Dan salah satu bentuk ibadah sebagai tariqah, jalan untuk mendapatkan ketakwaan itu adalah Ramadan. Surat 2 Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian bertakwa. Poin penting dari Ramadan dengan seluruh ritual yang kita kerjakan di dalamnya, inti dan poin utamanya cuma satu: bagaimana agar kita bisa mendapatkan predikat takwa itu. Kalau ibu ditanya gini, ya kalau misalnya gitu, kenapa kamu bilang kita merayakan kembali kepada kesucian? Biasanya bawa hadisnya sahih, cuma penempatannya kan tidak tepat. Ditanya mana dalilnya? Anda kembali kepada kesucian. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kita jawab benar. Hadis itu sahih, mutawatir. Tapi jadi pertanyaan, apa jaminan bahwa puasa-puasa kemarin menjadi jaminan diampuni Allah itu? Bahwa puasa itu salah satu sebab terhapusnya dosa. Qiyamul Ramadan salah satu sebab terhapusnya dosa. Tetapi dari pertanyaan, kualitas ibadah saum kita, kualitas qiyamul lail kita sudah menjadi kualitas ibadah yang menjadi ampunan. Dan kebiasaan orang Indonesia suka menempatkan hadis yang tidak pada tempat. Hadisnya benar, tapi menjadikan alasan bahwa itu kita kembali kepada kesucian, tidak ada hubungannya. Ya, kecuali jika ibu sudah mendapatkan report tadi, bahwa dosa-dosa ibu dengan Ramadan telah terampuni semuanya. Yes, okay, fine. Ya, kita kembali kepada kesucian.
Itu pertama. Kalau ditanya ada dalilnya, jawabnya apa? Ya dengan kata Allah di surat 53 kan? Surat An-Najm ayat yang ke-32. Jangan engkau merasa diri kalian telah suci, karena sungguh Allah saja mengetahui siapa yang bertakwa di antara kalian. Jadi jangan tasbih diri kalau kita sudah suci gitu. Paham? Karena apa? Siapa yang bertakwa di antara kita, hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Kapan seorang tahu kalau dia sudah bertakwa? Oleh karena itu saya ulangi ya, ucapan minal a'idin wal faizin itu tidak memiliki dasar syariat. Akan menjadi dapat diterima kalau ucapan yang sempurnanya ini, ja'alana Allahu minal a'idin wal faizin. Kalau ditambah dengan kalimat ja'alana Allah, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kembali dan orang-orang yang menang. Kembali dari kebatilan kepada benar, kembali dari bid'ah kepada sunnah, kembali dari syirik kepada tauhid, kembali dari kufur kepada iman, kembali dari maksiat kepada ketaatan. Yang kedua, faizin, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang menang. Maka Idul Fitri itu bukan perayaan kemenangan, Bu, tapi yang benar adalah merayakan kegembiraan. Berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bukhari kitab Shaum, kata Nabi apa? Bagi orang yang berpuasa itu dia mendapatkan dua kegembiraan. Pertama, dia bergembira saat iftar, saat dia berbuka Id. Dan yang kedua, saat dia bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat. Jadi Id itu bukan perayaan kemenangan, tapi Idul Fitri adalah perayaan kegembiraan atas orang yang telah melaksanakan puasa. Surat 3 Ali Imran ayat 185. Maka barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka ke surga, faqad faz, maka dialah sang pemenang itu. Jadi kita itu fase perjuangan belum menang, siapa tahu masih pecundang. Pertanyaan saya adalah, yang diselamatkan Allah dari neraka surga itu orang yang berpuasa atau siapa, Bu? Surat 19 Surat Maryam ayat 71 dan 72. Tidak seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka itu, dan itu sudah menjadi ketetapan Tuhanmu. Ayat 72-nya, kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang berdosa di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jadi ingat, bukan orang puasa yang diselamatkan Allah, paham? Tetapi orang yang bertakwa. Berarti yang jadi pertanyaan, puasa kita itu, qiyamul lail kita itu sudah menjadikan kita mendapatkan basic grade sebagai muttaqin atau belum? Itu kan persoalan. Supaya jangan merasa diri udah suci, udah bersih, kayaknya oke banget gitu loh. Apa kata Iblis? Lihat surat 39 Az-Zumar ayat yang ke-61. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dikarenakan disebabkan kemenangan yang mereka raih. Jadi para pemenang itu bukan orang berpuasa ya. Karena takwa itu kan tidak dulu dari puasa saja kan. Atau lihat surat 78 Surat An-Naba ayat yang ke-31. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itulah mereka para pemenang yang memperoleh kemenangan. Boleh jadi ibu kemarin puasanya tuntas, qiyamul lailnya tuntas, tetapi sudahkah kualitasnya? Ya, bisa dengannya kita memperoleh ketakwaan kepada Allah. Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian yang kedua, takwa itu kan harus diperjuangkan sampai kematian datang menjemput kita, bukan? Lihat surat 15 Surat Al-Hijr ayat 99. Dan tetaplah beribadah kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan
kematian. Yang jadi pertanyaan, bisakah kita istiqamah menjaga amalia kita tidak memberikan takwa sampai mau menjemput kita? Itu pertanyaannya. Ramadan itu syarat taubat. Bulan itu bertaubat kepada Allah. Saya yakin kita semua sepanjang Ramadan memperbaharui taubat kita, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harapan agar dosa-dosa kita diampuni. Oleh karenanya, apabila kemarin kita sungguh-sungguh bertaubat, maka Allah perintahkan kita beristiqamah di atas ketaatan ini. Istiqamahlah di atas taubat itu, dan jangan berhenti sampai ajal menjemput. Lihat surat 11, surat Hud, ayat 112. Maka istiqamahlah engkau wahai Muhammad, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada. Perhatikan kalimatnya. Perintah ini tidak hanya Allah perintahkan kepada Nabi, tapi kata Allah, wa man taba ma'ah, dan orang-orang yang bertaubat bersama-sama. Maka Allah perintahkan kita secara umum dan Nabi secara khusus agar kalau sudah bertaubat hendaklah istiqamah di atas taubat. Pertanyaannya adalah akhlak karimah yang kita tontonkan di Ramadan masih terjaga tidak? Kehati-hatian agar tidak sia-sia amal kita, keseriusan membaca Al-Quran dan seterusnya masih terjaga tidak ada konsistensinya. Itu yang Allah perintahkan. Maka yang jadi PR kita adalah bagaimana agar kita istiqamah. Dan Nabi bersabda kepada sahabat yang bertanya, kata Nabi apa? Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja kamu berada. Berarti takwa itu tidak hanya sepanjang Ramadan, kan? Coba antum lihat para pejabat ketika Ramadan terlihat saleh, dia menampakkan ketakwaan, ya tetapi habis Ramadan dia jadi liar kembali. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Yang kita inginkan agar kita istiqamah di atas ketaatan itu. Maka yang jadi pertanyaan, apa metode ilahiyah? Apa tariqat nabawiyah? Bagaimana metode nabawi agar hati-hati kita senantiasa istiqamah? Yang pertama, metode yang pertama, kiat yang pertama, aktif dzikrul maut. Yang pertama apa? Memperbanyak mengingat kematian. Ada dua alasan. Alasan pertama apa? Setiap orang beriman yakin kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa pasti akan mati. Setiap orang beriman tahu bahwa tidak ada keinginan yang paling mulia kecuali masuk surga. Dan yang menghalangi dia dengan keinginan adalah kematian. Orang mukmin yakin, seyakin-yakinnya bahwa kematian bukan akhir dari segalanya, tetapi kematian adalah awal dari kehidupan yang hakiki. Oleh karena itu, orang yang meyakini adanya kematian dan ada kehidupan sesudah kematian, maka dia berusaha mempersiapkan bekalnya bernama takwa tadi. Bekal terbaik kita menuju kematian apa? Takwa. Surat 2 Al-Baqarah 197. Maka berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka bertakwalah kalian, wahai orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal, orang-orang beriman meyakini adanya kematian. Orang-orang beriman meyakini adanya kebangkitan. Orang-orang beriman meyakini adanya kehidupan sudah kematian. Dan orang beriman yakin betul bahwa kualitas kehidupan sesudah kematian ditentukan oleh kita sebelum mati, bukan sesudah mati. Oleh karena itu, setiap orang yang cerdas dan orang beriman, dia selalu berusaha mengingat kematian
dan mempersiapkan perbekalan terbaiknya menuju Allah Taala. Karena kata Allah di Quran surah 67 Al-Mulk ayat 2, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan yang akan kita lalui. Kita sedang melewati kematian, kita sedang berproses dalam kehidupan, sedang menghadapi kematian dan telah dihidupkan kembali. 2 kali hidup, 2 kali mati. Apa kata Allah? Agar dia Allah menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Maka seseorang yang beriman tahu bahwa dia hidup di ujian. Allah ingin mengujinya dengan catatan siapa yang paling baik amal. Dari kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Az-Zuhd wa Riqaq, kitab zuhud dan perkara-perkara yang melembutkan hati. Bab Allah melihat hati-hati kita. Dari Abu Hurairah dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian. Harta yang kalian kumpulkan, kecantikan yang kalian miliki, ketampanan yang kalian banggakan, gak pernah dipandang oleh Allah Taala. Tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal-amal kalian. Apakah kalian bertauhid atau syirik? Apakah hati kalian kafir atau iman? Dan seterusnya, itu Allah lihat. Kalian ikhlas atau tidak ikhlas dalam amal-amal kalian? Kalau Allah lihat amal-amal kalian sesuai sunnah nabinya atau tidak. Bukan banyaknya amal, tapi bagusnya amal. Maka mengingat kematian akan memacu dan memicu orang ini untuk tidak berhenti beramal sepanjang hanya Ramadan, tapi dia tetap beramal sampai kematian datang menemui dia. Alasannya kedua apa? Kenapa mengingat mati itu akan membuat orang bersemangat untuk beramal? Jadi orang yang menunda-nunda amalnya, bahkan tidak beramal sama sekali, dia akan menyesal sesudah kematiannya, tetapi sayang penyesalannya tidak ada gunanya lagi. Lihat surat 3 Al-Munafiqun ayat 10 dan 11. Bersegeralah kalian menginfakkan apa yang kalian miliki sebelum kematian datang menjumpai salah seorang dari kalian. Lalu dia berkata, wahai Rabbku, andaikan aku diberi kesempatan sebentar saja, aku pasti bersedekah dan aku pasti berusaha menjadi orang yang saleh. Sekali-kali Allah tidak akan memperlambat ajal seseorang dan tidak pula mempercepat. Kalau sampai dia hanya sibuk beribadah di bulan Ramadan dan sudah Ramadan dia meninggalkan ibadahnya, bukan bodoh Bu, tapi butuh sekali. Yang kedua Bu, selalu menjaga keikhlasan dan rasa takut di setiap beramal. Kalau orang beramal tidak ikhlas, gak lanjut ibadah amal. Orang kalau beribadah mengharapkan pujian, ketika gak dipuji dia berhenti beramal. Karena berharapkan pujian. Maka karena Allah kita melakukan kebaikan, maka seorang mukmin yang beribadah karena meyakini bahwa dia diuji Allah untuk melakukan kebaikan, Allah lah yang akan membalas kebaikannya, maka dia tidak berhenti untuk beramal. Kenapa Bu? Karena dia tahu bursa efek pahala tidak hanya terbuka sepanjang Ramadan, tapi bursa efek pahala tetap mengalir dan terbuka sepanjang hayat kandung badan. At-Taubah surat 9 ayat 111. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang jiwa dan harta mereka dengan surga. Di sini Allah bilang siapa partner bisnis kita? Allah. Kita berikan komoditi amal, Allah barter dengan jannah. Itulah janji Allah yang benar, yang Allah nukilkan kepada kita dalam Taurat dan Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Maka bergembiralah kalian dengan jual beli yang kalian adakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat surat 39, surat 35, surat Fatir
ayat yang ke-29 dan 30. Sesungguhnya orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mendirikan salat, menginfakkan sebagian dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, semata-mata karena mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Siapa di antara Anda yang meyakini bahwa amalnya sudah cukup untuk mendapat rahmat Allah masuk surga? Tidak boleh yakin bahwa amal sudah cukup untuk masuk surga. Berhusnudzanlah pada Allah. Allah tidak akan menyatakan amal kita, tetapi berhusnudzanlah pada diri, bersyukurlah pada diri kita. Apa salah satunya? Amalku belum bagus kualitasnya, maka aku perbaiki. Amalku belum cukup untuk mendapatkan rahmat Allah yang mengganjarku dengan jannah. Kemudian yang kedua apa? Rasa takut dalam ibadahnya. Jangan-jangan Allah tidak menerima ibadahnya. Oleh karena itu para sahabat Idul Fitri mengatakan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amal kami dan Allah menerima amal kalian. Ini menunjukkan kehati-hatian. Rasa takutnya kepada Allah. Jangan-jangan amal-amal mereka tidak diterima Allah. Beda dengan ibu-ibu Bekasi. Hai, minal faizin. Nah, bedanya memastikan kalau amal sudah diterima. Tidak ada rasa takut sama sekali dalam ibadah. Para sahabat ketika bertemu Id, sesudah Id apa kata mereka? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ada rasa khauf di dalamnya. Ada rasa takut di dalamnya, jangan-jangan amal mereka diterima, maka berdoa kepada Allah agar diterima. Maka mereka tidak berhenti beramal, tetap beramal, terus beramal karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kegeeran kayak orang Indonesia merasa amalnya masih diterima gitu loh. Betul? Coba ibu lihat kartu lebarannya, rasa-rasanya Ramadannya the best kan? Ramadannya tidak seperti itu, Bu. Yang merasa takut, jangan-jangan puasanya belum dikabulkan Allah. Jangan-jangan sedekah yang kemarin belum diterima oleh Allah. Jangan-jangan qiyamul lail yang diterima Allah. Maka dia mempercepat amal sesudah berlalunya amal-amal yang satu. Idza qara'ta fansab wa ila rabbika farghab. Dia selesai dari satu amal, dia lanjutkan dengan amal yang lain karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Bu, memilih amalan berdasarkan skala prioritas dan sesuai dengan kemampuan. Supaya itu, dan kita kadang-kadang manusia itu suka bosan ya, suka jenuh kan? Maka yang perlu ibu jaga istiqamah apa, Bu? Ibadah-ibadah yang wajib dijaga. Bapak-bapak yang kemarin Ramadan 30 hari 30 malam ke masjid, dijaga kewajiban itu. Nah, kenapa sholat berjamaah di masjid wajib kan? Bukan sunnah. Jaga sholat wajibnya. Karena kata Nabi dalam Sahih Bukhari apa? Amal-amal yang pertama Allah periksalah sholat wajibnya. Apabila terdapat kekurangan pada sholat wajibnya, Allah berfirman kepada malaikat, lihatlah amal sunnahnya untuk menutupi amal wajibnya. Yang kedua, prioritas apa? Dari aspek pahala. Jadi usahakan cari yang besar pahalanya. Jadi sebuah amalan itu tidak banyak. Mungkin ibu kalau mengerjakan sunnah semuanya waktunya habis. Tidak ada waktu. Pilih yang sedikit tapi apa? Besar pahalanya. Dan yang kedua apa? Mampu dilaksanakan. Karena apa kata Allah di surat keempat At-Taghabun ayat yang ke-16, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Atau di surat 23 tadi Al-Mu'minun ayat yang ke-63, dan kami tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuan, dan pada kami ada catatan amal yang benar-benar menjelaskan apa kalian perbuat dan tidak dari sedikit. Jadi sekali lagi itu jiwa itu suka jenuh, suka bosan kalau banyak, ya. Maka bikin skala prioritas yang dilakukan amal kewajiban tidak boleh tertunda sedikit pun. Misalnya bapak-bapak yang sudah sholat berjamaah di masjid wajib sholat di masjid, usahakan apa? Selalu datang lebih awal di saf yang pertama bagian kanan kan? Dijaga terus seperti itu. Kemudian yang keempat, beramal itu sedikit tapi langgeng. Ya, Umar bin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Imam
Al-Bukhari dalam kitab iman, bab amal yang paling Allah sukai adalah yang istiqamah, yang konsisten. Yang keenam, berteman dengan orang saleh. Oleh karena itu Allah katakan di surah 9 At-Taubah ayat 119, wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang saleh, yang baik dan benar. Imam Abu Dawud dalam kitab Zuhud bab mengambil hak sesuai hak. Lalu apa kata hadits ini? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kata Nabi apa? Seseorang itu berada di atas kualitas agama teman. Maka kita perhatikan dengan siapa dia berteman. Karena teman yang baik itu akan memotivasi kita berbuat kebaikan. Salah satu sebab orang masuk neraka karena apa, Bu? Karena salah pilih teman gaul. Kemudian yang terakhir, agar kita istiqamah tentunya memperbanyak doa kepada Allah. Sebab apa, Bu? Hati yang ingin beramal tidak akan bisa beramal kalau Allah tidak menghendakinya. Apa kata Allah di surat Al-Jum'ah ayat 29 dan 30? Siapa yang ingin mengikuti jalan kebaikan tidak akan menempuhnya kecuali jika Allah menghendaki. Oleh karena itu, yang paling utama dari semua ini adalah berdoalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan doa apa yang paling Nabi minta kepada Allah? Agar hatinya istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ummul Mukminin Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, hati Anda itu hati yang paling baik, tapi Anda masih takut harus berdoa begitu. Maka apa kata Nabi? Hati-hati anak Adam berada di antara jari jemari Allah, dan Allah membolak-balik sekehendak Allah. Jika dia menghendakinya, dia tetapkan hati itu istiqamah di atas ketaatan. Kalau Allah menghendaki, dia condongkan kepada kesesatan. Maka berdoalah kepada Allah dengan doa tadi, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Nabi berkata apa? Cobalah baca Quran surat 3 Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.